Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan membahas soal matematika. Ini ayo kita berlatih 1.2. Ini bab 1 anak-anak, bab 1 dengan materi bilangan. Ini dari buku Matematika kelas 7 K13 revisi 2017. Baik, Ibu langsung ke pembahasan soal anak-anak. Ibu mulai dari soal A, soal pilihan ganda. Soal nomor 1, 692 ditambah 207, hasilnya lebih dekat dengan, ini baik, lebih dekat dengan ini artinya ini taksiran terbaik. 692, taksiran terbaik untuk ke ratusan terdekat itu adalah 700 anak-anak. Karena 690 ini lebih dekat ke 700 daripada ke 600. Ditambah 207. Ini taksiran terbaiknya untuk keratusan terdekat adalah 200. Karena 207 ini lebih dekat ke 200 daripada ke 300. 200. 700 ditambah 200, pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban B. Lanjut soal nomor 2, angka 9, 2, 4, dan 5 akan disusun menjadi dua bilangan berbeda. Bilangan pertama disusun dari keempat angka dengan susunan dari angka terbesar, ini dari terbesar ke angka terkecil. Bilangan kedua disusun dari 4 angka dengan susunan angka dari terkecil ke angka terbesar. Selisih dari bilangan terbesar dengan terkecil, ini terkecil maksudnya anak-anak, yang dihasilkan adalah, baik kita susun dulu ini angkanya dari yang terbesar terlebih dahulu, yaitu 9, 5, 4, dan yang terkecil 2. Selanjutnya kita susun dari terkecil ke terbesar, berarti 2, 4, 5, 9. Selanjutnya karena yang ditanya adalah selisih, maka nilai yang besar kita kurangkan dengan nilai yang kecil. Kita kurangkan, 2 dikurang 9 tidak bisa pinjam di sini, tinggal 3, 12 dikurang 9, ini 3, 3 dikurang 5 tidak bisa pinjam dari depan sini, 13 dikurang 5, 8, 4 dikurang 4, 0, 9 dikurang 2, 7. 7083 anak-anak selisihnya. Di sini pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban C. Lanjut ke soal B, soal urean ini anak-anak. Soal nomor 1, Pak Abdul mempunyai hutang pada Pak Boas sebesar Rp700.000. Karena anak Pak Abdul mengalami kecelakaan, ia terpaksa meminjam uang lagi pada Pak Boas sebesar Rp200.000. Soal A, gambarkanlah permasalahan ini pada garis bilangan. Baik, Ibu bahas dari soal A ini pembahasannya. Misalkan hutang bernilai negatif. Tadi hutang pertama Pak Abdul adalah Rp700.000 anak-anak. Ini di sini Ibu nyatakan ribunya tidak Ibu tuliskan di sini karena hutang bernilai negatif dari 0 ke negatif 700. Ini nilainya adalah negatif 700. Selanjutnya, karena berutang lagi Rp200.000, maka panahnya dari negatif 700 ke kiri lagi negatif 200. Negatif 100, negatif 200. Jadi kalau dijumlah semua hutang dari Pak Abdul adalah negatif dari 0 ke negatif 900. Negatif 900. Kalau Ibu tuliskan untuk soal B, tentukan berapa hutang Pak Abdul seluruhnya kepada Pak Boas. Berarti di sini negatif 700 ditambah dengan negatif 200. Ini sama dengan negatif 900. Ini jadi hutang Pak Abdul seluruhnya kepada Pak Boas, Ibu tuliskan. Jadi hutang Pak Abdul seluruhnya kepada Pak Boas
adalah, tuliskan di sini, adalah negatif 900, berarti 900.000 rupiah. Tuliskan di sini anak-anak, 900.000 rupiah. Soal nomor 2. Seorang turis di Selat Sunda melihat seekor ikan lumba-lumba meloncat sampai 4 meter di atas permukaan laut. Kemudian ikan tersebut kembali ke laut menyelam sampai 9 meter di bawah permukaan laut. Untuk soal A, gambarlah pada garis bilangan posisi ikan lumba-lumba dari mulai meloncat sampai menyelam lagi. Baik, awalnya ini permukaan air laut itu 0, ini permukaan air laut itu 0 meter anak-anak. Ini permukaan lautnya di sini 0 meter. Karena di sini posisinya 4 meter di atas permukaan air laut, maka posisi awalnya adalah di positif 4 di sini. Setelah itu, dia menyelam sejauh 9 meter di bawah permukaan laut. Posisinya di sini, di negatif 9, karena di bawah permukaan laut, bernilai negatif. Ini cara menggambarkannya. Jadi, posisi awalnya di 4 meter di atas permukaan air laut. Posisi kedua di negatif 9, ini meter di bawah permukaan laut. Untuk soal B, tentukan selisih ketinggian meloncat dan kedalaman menyelam ikan lumba-lumba tersebut. Ini harusnya ikan lumba-lumba. Berarti, kalau kita lihat dari gambar, ini kita lihat berapa selisihnya, berapa meter. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Selisihnya adalah 13 meter. Ini untuk bentuk matematikanya, ini selisih artinya nilai yang besar dikurangi nilai yang kecil. Berarti 4 dikurangi dengan negatif 9. Ini sama dengan 4. Ini sama dengan 4. Negatif dikali negatif itu positif. Ini ditambah dengan 9. Sama dengan 13 meter. Berarti selisih ketinggian meloncat dan kedalaman menyelam ikan lumba-lumba tersebut adalah 13 meter. Soal nomor 3 anak-anak. Tentukan hasil dari ini tanpa menghitung satu persatu. Untuk soal A, 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah dan seterusnya ditambah 99. Kalau kita amati, ini adalah penjumlahan bilangan ganjil anak-anak, ini polanya. Baik, Ibu bahas soal A di sini. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya ditambah 49 ditambah 51 ditambah dan seterusnya ditambah 95 ditambah 97 ditambah 99. Ini kita diminta mencari hasil. Kita lihat angka 1 dengan 99 di sini. Ini kalau kita jumlahkan 1 ditambah 99 ini hasilnya 100. Selanjutnya 3 di sini dengan 97, kalau kita jumlahkan hasilnya juga 100. Demikian juga yang di tengah di sini 49 ditambah dengan 51 hasilnya juga 100. Perlu anak-anak ketahui, banyak bilangan ganjil antara 1 sampai dengan ini mulai dari 1 sampai 99 itu ada 50. Ini dipasangkan, dia pasang 2, berarti ada 25 pasang. Kita polanya, berarti ini tadi 100. Polanya kita ubah menjadi 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah dan seterusnya. Ini hingga sebanyak berapa anak-anak? Sebanyak 25 kali. Karena tadi bilangan ganjilnya semuanya ada 50, dipasang-pasangkan tinggal 25 pasang. Kita ubah bentuknya menjadi bentuk perkalian. Berarti 25 dikali 100. Karena ini bentuk penjumlahan berulang, ini sama dengan bentuk perkalian. Ini 25 dikali 100. Ini sama dengan 2500. Lanjut ke soal ke 3B ini anak-anak. 1 dikurang 2 ditambah 3 dikurang 4 ditambah 5 dikurang 6 ditambah 7 dikurang 8 ditambah dan seterusnya dikurang 100.
Baik, soal B Ibu bahas di bawah sini anak-anak. Kita lihat polanya. 1 dikurang 2, di sini hasilnya adalah negatif 1, tambah 3 dikurang 4 juga negatif 1. Ini negatif 1, ini ditanda kurung. Tambah lagi di sini 5 dikurang 6 juga negatif 1. Ditambah dan seterusnya anak-anak. Ibu pindahkan ke sini polanya, berarti negatif 1 ditambah negatif 1 ditambah negatif 1 ditambah dan seterusnya. Ini ada berapa kali? 1 sampai 100 ini ada 100 bilangan. Karena dipasang-pasangkan dipasangkan dua-dua, berarti ada 50 pasang. Berarti sebanyak 50 kali. Kalau sebanyak 50 kali, ini adalah penjumlahan berulang, kita ubah ke bentuk perkalian. Berarti 50 dikali negatif 1. Hasilnya adalah negatif 50. Lanjut ke soal C di sini, negatif 100 dikurang 99 dikurang 98, dikurang dan seterusnya, dikurang negatif 2, dikurang negatif 1, dikurang 0, ditambah 1, ditambah 2, ditambah dan seterusnya, ditambah 48, ditambah 49, ditambah 50. Baik, Ibu bahas untuk soal yang C ini anak-anak. Di sini sudah Ibu pindahkan dan Ibu ubah bentuknya ini untuk memudahkan kita. Kita amati di sini ada negatif 50, di sini ada positif 50. Kita jumlahkan. Kita jumlahkan. Seperti ini. Hasilnya adalah 0. Negatif 50 ditambah dengan lawannya 50, hasilnya 0. Demikian juga dengan di sini. Negatif 49 ditambah 49. Negatif 1 dengan 1 ditambah 1, hasilnya juga 0. Di sini negatif 0. Ini kalau kita jumlahkan mulai dari negatif 50 sampai dengan 50 di sini. Penjumlahannya hasilnya adalah 0. Jadi kita tinggal menghitung mulai dari negatif 51. Kita ubah. Negatif 100, negatif 99, negatif 98, dikurang dan seterusnya. Negatif 52, negatif 50. Selanjutnya ini kita jumlahkan. Kita lihat polanya dulu, di sini kita jumlahkan. Di sini negatif 151 anak-anak. Di sini kalau kita jumlahkan juga negatif 151. Selanjutnya kita ubah polanya anak-anak. Di sini negatif 151 kalau kita jumlahkan dari negatif 100 ke negatif 51 ini ada 50 bilangan. Kalau kita pasang-pasangkan berarti ada 25 pasang. Di sini berarti negatif 51, negatif 151, negatif 151 ditambah negatif 151 ditambah negatif 151 ditambah dan seterusnya. Di sini ada 25. Ada 25 kali di sini. Kalau kita ubah bentuknya ke bentuk perkalian berarti 25 kali negatif 151. Ini positif dikali negatif hasilnya negatif. 25 dikali 151 nanti anak-anak menghitung kembali. Ini hasilnya adalah 3.775. Lanjut ke soal nomor 4 anak-anak. Edward ingin membuat katrol timba air. Ketinggian katrol 2 meter di atas permukaan tanah. Dan permukaan air 3 meter di bawah permukaan tanah. Berapa panjang tali dari permukaan air ke katrol? Ini permukaan tanahnya, ini dianggap 0. Permukaan tanahnya ini posisinya adalah 0 meter. Selanjutnya tinggi katrol, Ibu gambarkan di sini dalam garis bilangan biar anak-anak mudah. Tinggi katrol di sini 2 meter di atas permukaan tanah. Dan tinggi air di sini adalah 3 meter di bawah permukaan tanah. Posisinya di sini. Ini permukaan tanahnya. Yang ditanyakan berapa panjang tali dari permukaan air ke katrol. Kalau kita lihat di sini jarak dari 2 meter di atas tanah dengan 3 meter di bawah permukaan tanah. Ini ada berapa meter? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sini.
Kalau kita mengerjakan dengan penjumlahan bilangan bulat, berapa panjang tali? Ini berarti ini 2 meter kita selisihkan antara 2 dengan negatif 3. Di sini 2 dikurang dengan negatif 3. Ini sama dengan 2 ditambah 3. Ini sama dengan 5 meter. Ini caranya kita cari selisih antara 2 dengan negatif 3. Soal nomor 5, anak-anak. 2 ekor ikan mas berada di dalam akuarium. Ikan mas yang besar 15 cm berada di bawah permukaan air, dan ikan kecil, ini yang kecil 9 cm, ini yang besar ini 15 cm di bawah permukaan air, dan ikan yang kecil 9 cm berada di bawah permukaan air. Permukaan airnya 0, anak-anak, ini tingginya. Ketinggian permukaan airnya 0. Berapa perbedaan jarak kedua ekor ikan dari permukaan air? Perbedaan jarak itu artinya selisih dari nilai yang tinggi dengan yang rendah. Nolnya di sini. Ini posisi ikan besar ada di sini. Ada di negatif 15 karena 15 cm di bawah permukaan air. Ikan yang kecil posisinya di sini di negatif 9 cm di bawah permukaan air di sini. Kalau ditanya perbedaan, itu sama dengan selisih, berarti nilai yang besar dikurangi nilai yang kecil. Berarti negatif 9 dikurang dengan negatif 5 sama dengan negatif 9. Negatif dikali negatif positif, ini ditambah 5. Ini sama dengan 6 cm. Kalau kita lihat pada garis bilangan, kita lihat berapa jaraknya ini. Perbedaannya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah sesuai dengan yang kita hitung. Lanjut ke soal nomor 6, anak-anak. Ini, sebuah kapal selam mula-mula menyelam 120 meter di bawah permukaan laut. 120 meter ini mula-mula. Ini langsung Ibu gambarkan ke garis bilangan biar mudah. Ini negatif 120 meter. Kemudian kapal bergerak ke bawah sejauh 60 meter. Bergerak ke bawah lagi berarti negatif lagi, anak-anak. Negatif 60 meter. Nyatakan posisi kapal selam dari permukaan laut dengan penjumlahan bilangan bulat. Di sini negatif 120 ditambah negatif 60. Di sini posisi kapal sekarang pada negatif 180. Ini artinya negatif 180 meter. Kalau kita nyatakan dalam bentuk penjumlahan bilangan bulat, berarti negatif 120 ditambah dengan negatif 60. Kalau kita buka kurungnya boleh, anak-anak, seperti ini bentuknya, berarti negatif 120 dikurang 60 sama dengan negatif 180 meter. Ini adalah bentuk penjumlahan bilangan bulatnya. Soal nomor 7, Pak Agung memiliki usaha penjualan ayam potong di pasar. Pada bulan pertama, ia mendapat untung 4 juta. Pada bulan kedua, Pak Agung mengalami kerugian sebesar 6 juta. Ini rugi, anak-anak. Pada bulan ketiga dan keempat, hasil penjualan Pak Agung mengalami kerugian sebesar 2 juta dan 3 juta. Ibu bahas soal A di sini. Apakah Pak Agung mengalami untung atau rugi dari hasil penjualan pada bulan pertama dan kedua? Ini kalau untung Ibu tulis positif dulu. Ini untung ini bernilai positif, dan rugi Ibu tuliskan di sini. Rugi ini bernilai negatif. Bulan pertama dan kedua tadi untungnya 4 juta, berarti positif 4. Ruginya 6 juta. Ini ditambah negatif. Ini sama dengan 4 dikurang 6. Sama dengan negatif 2. Berarti ini rugi, karena negatif berarti rugi 2 juta. Ini untuk bulan pertama dan kedua. Ini rugi 2 juta. Lanjut ke soal B.
Hitunglah total kerugian Pak Agung untuk bulan ketiga dan bulan keempat. Bulan ketiga ruginya 2 juta, bulan keempat ruginya 3 juta. Berarti negatif 2 rugi, ditambah lagi negatif 3. Sama dengan negatif 2, negatif 3. Sama dengan negatif 5. Jadi total kerugian adalah total kerugian untuk bulan ketiga dan keempat ini anak-anak adalah 5 juta. Ini anak-anak harus mengerti maksud total kerugian ini untuk bulan ketiga dan keempat. Lanjut soal nomor 8 anak-anak. Setiap hari Sabtu, Alvin selalu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang diadakan di lapangan sekolah. Pada saat latihan baris berbaris diperintahkan dari komandan regu, maju 3 langkah. Hal ini berarti jarak pergerakan barisan adalah 3 langkah ke depan. Kalau maju 3 langkah artinya 3 langkah ke depan. Jika diperintahkan pimpinan pasukan mundur 4 langkah, hal ini berarti bahwa pasukan bergerak melawan arah sejauh 4 langkah. Demikian seterusnya. Suatu ketika, komandan pasukan memerintahkan Alvin untuk maju 10 langkah, kemudian mundur 8 langkah, dan maju lagi 3 langkah. Untuk soal A, nyatakan langkah Alvin dalam operasi bilangan bulat. Ibu nyatakan kalau maju ini bernilai positif, dan mundur ini karena berlawanan tadi anak-anak, bergerak melawan arah. Kalau mundur itu negatif. Tadi maju 10 langkah, berarti positif 10. Ditambah dengan mundur 8 langkah, berarti negatif 8. Ditambah lagi, di sini maju lagi 3 langkah, ditambah 3. 10, positif dikali negatif, negatif anak-anak, berarti 10 dikurang 8 ditambah 3. Ini sama dengan 10 dikurang 8, 2 ditambah 3, 5. Jadi, nyatakan langkah Alvin dalam operasi bilangan bulat, ini hasilnya positif 5. Untuk soal B, tentukan posisi terakhir Alvin terhadap posisi awalnya. Jadi, putuskan di sini posisi terakhir Alvin adalah 5 langkah nah ini tadi maju anak-anak, maju berarti positif, ini positif berarti maju, berarti 5 langkah di depan posisi awal. Lanjut ke soal nomor 9 anak-anak. Dalam suatu kelas terdapat 38 siswa. 15 siswa diantaranya adalah perempuan. Dari 38 siswa, 15 siswa perempuan. 13 siswa suka mengendarai sepeda ke sekolah. Dan 9 diantaranya adalah perempuan. Dan yang 9 orang adalah perempuan. Tentukan banyak siswa laki-laki yang tidak suka mengendarai sepeda ke sekolah. Baik, Ibu bahas anak-anak. Ini siswa awalnya adalah 38. Kalau Ibu kurang dengan 15 siswa perempuan, ini menjadi siswa laki-laki. Siswa laki-laki tadi, di antara siswa laki-laki tadi ada yang suka mengendarai sepeda. Ini yang ditanya yang tidak suka mengendarai sepeda. Di sini siswa laki-laki kita cari, kita kurangi dengan yang suka. Berapa yang suka? Seluruh yang suka tadi, yang suka naik sepeda ada 13. Dan yang 9 tadi adalah perempuan. Kita kurang 9. Ini seluruh siswa dikurang perempuan, ini siswa laki-laki. Dikurang dengan yang suka naik sepeda. Yang suka naik sepeda tadi 13. Dikurang yang perempuannya 9. Ini, jadi siswa laki-lakinya ini dalam kelas itu berarti 23. Ini sama dengan di sini dikurang dengan
Di sini 13 yang suka mengendarai sepeda dikurangi anak perempuannya, anak laki-laki yang suka naik sepeda ada 4. Berarti yang tidak suka ada 23 dikurang 4 sama dengan 19 siswa. Soal nomor 10 anak-anak. Pak Manuputi adalah seorang peternak ayam potong dan ayam kampung. Ia memelihara 650 ekor ayam potong dan 135 ekor ayam kampung. Akibat terjangkit flu burung dalam minggu yang sama, terdapat 65 ayam potong dan 45 ayam kampung yang mati. Untuk soal A, berapa banyak ayam potong yang masih hidup? Ibu bahas soal A terlebih dahulu, anak. Ayam potong yang masih hidup yang ditanyakan. Ayam potongnya ada 650. Ini dikurang dengan ayam potong yang mati tadi 65. Sama dengan, ibu hitung di sini 650 dikurang 65. Sini, 5, ini tinggal 4, ini jadi 10. 4 dikurang 6, pinjam lagi 5, 14 dikurang 6, 8. 585. 585 ekor. Ini untuk yang ayam potong yang masih hidup. Lanjut ke soal B. Berapa selisih banyak ayam potong dan ayam kampung yang mati? Selisih ayam potong dan ayam kampung yang mati. Berarti nilai yang besar dikurangi nilai yang kecil karena selisih. Berarti 65 dikurang dengan 45 sama dengan 20 ekor. Ini selisih. Lanjut soal nomor 11 anak-anak. Diketahui bilangan bulat A, B, C, dan D. A lebih besar daripada B, lebih besar daripada C, lebih besar daripada D. Periksalah apakah pernyataan berikut benar atau salah. Jika benar, jelaskan secara intuitif jawabannya. Jika salah, berikan salah satu penyangkal atau pendukung argumen. Ibu bahas soal A di sini. Ibu bahas soal A. A ditambah B selalu lebih dari C ditambah D. Ini posisinya A lebih besar daripada B, lebih besar daripada C, lebih besar daripada D. Ini pernyataan ini benar. Ibu beri contoh saja, misalkan di sini 5, di sini 4. Ini 5 lebih besar daripada 4, lebih besar daripada 3, lebih besar daripada 5 ditambah 4, dua bilangan terbesar ini tentu lebih besar daripada 3 ditambah 2. Karena ini dua bilangan terbesar dan ini dua bilangan terkecil. Jadi, A ditambah B selalu lebih dari C ditambah D. Pernyataan ini benar karena jumlah dua bilangan terbesar. Tuliskan di sini. Karena jumlah dua bilangan terbesar selalu lebih besar dari jumlah dua bilangan terkecil. Lanjut ke soal B, anak-anak. Di sini A ditambah C selalu lebih dari B ditambah D. Ini ibu misalkan saja, ibu tuliskan dulu A lebih besar daripada B, lebih besar daripada C, lebih besar daripada D. Di sini tetap 5 lebih besar daripada 4, lebih besar daripada 3, lebih besar daripada 2. Ini contoh saja. Kalau misalkan di sini 5 kita tambah 3 hasilnya 8. Kalau di sini ini 4 ditambah 2. Ini kalaupun beda angka, kalau urutannya tetap yang di sini yang lebih besar, ini tetap 5 ditambah 3, A ditambah C ini lebih besar daripada B ditambah D. Alasannya 4 ini, B ini posisinya selalu lebih kecil daripada A, dan D di sini ini selalu lebih kecil daripada C. Maka hasilnya A ditambah C ini selalu lebih dari B ditambah D. Ibu tuliskan di sini pernyataannya benar.
Ini benar karena nilai A, ini tuliskan dulu, karena nilai A selalu lebih besar daripada nilai B, tuliskan dulu, daripada nilai B, dan nilai C selalu lebih besar daripada nilai D. Sehingga sesuai yang Ibu jelaskan tadi, pernyataan ini benar karena A ditambah C selalu lebih besar dari B ditambah D. Lanjut soal C, A ditambah D selalu lebih dari B ditambah C. Ibu bahas soal C, anak-anak, di sini. Pernyataan ini salah, pernyataan C ini salah. Ibu tuliskan dulu. Salah. Ini karena nilai A ditambah B, ini nilai A ditambah B, ini bisa lebih dari sama dengan atau kurang dari nilai B ditambah C. Ibu beri tanda kurung dulu di sini. Sekarang Ibu beri penjelasannya. Sekarang Ibu beri contohnya yang lebih dari, anak-anak. Contoh yang lebih dari, ini Ibu beri contoh. Contoh untuk yang lebih dari, tadi nilai A lebih besar daripada B, lebih besar daripada C, lebih besar daripada D. Ini contoh angkanya adalah misalkan di sini 7 lebih besar daripada 5, lebih besar daripada 2, lebih besar daripada 1. Ini kita jumlahkan tadi A ditambah D. A ditambah D kita bandingkan dengan B ditambah C. Di sini. A-nya tadi 7 ditambah D-nya 1. Di sini B-nya tadi 5 ditambah C-nya 2. Di sini 8, di sini 7. Ini lebih dari. A ditambah D lebih dari B ditambah C untuk yang ini. Selanjutnya Ibu bahas untuk contoh yang sama dengan. Ibu beri contoh yang sama dengan, anak-anak. Ini contoh yang sama dengan ini. Ini tadi A lebih besar daripada B, lebih besar daripada C, lebih besar daripada D. Contoh bilangannya di sini 8 lebih besar daripada 7, lebih besar daripada 4, lebih besar daripada 3. Ini sekarang A ditambah D dengan B ditambah C. Kita bandingkan. Berarti 8 ditambah D-nya 3, di sini 7 ditambah 4. Hasilnya 11 di sini. Ini hasilnya sama dengan. Sekarang contoh yang ketiga. Ini yang kurang dari. Nah, kurang dari. Ya, misalkan saja di sini A lebih besar daripada B, lebih besar daripada C, lebih besar daripada D. Misalkan di sini A-nya 10 lebih besar daripada 9, lebih besar daripada 5, lebih besar daripada 1. Kita bandingkan sekarang A ditambah D dengan B ditambah C. A-nya 10 ditambah dengan D-nya 1. Di sini B-nya tadi 9 ditambah dengan C-nya 5. Sudah, ini 11, 10 tambah 1 11, di sini 14. Sini. Ini lebih kecil. Kurang dari B ditambah C. Jadi untuk soal C tadi pernyataannya adalah salah. Ini alasannya sudah Ibu beri contoh. Ibu sudah selesai membahas materi ini, anak-anak. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak dalam belajar. Sampai bertemu di video Ibu yang selanjutnya. Terima kasih.